Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu mengenai doktrin pelayan atau penata layanan Tuhan. Pelayan atau penata layanan Tuhan berasal dari kata menata dan melayani. Jadi, apakah pengertian dari pelayan atau penata layanan Tuhan? Jawabannya nanti ada 3 macam. Yang nomor 1 adalah pengertian dari pelayan atau penata layanan Tuhan dengan pengertian yang paling sederhana. Yang kedua adalah pengertian pelayan atau penata layanan Tuhan yang doktrinal. Kenapa kok doktrinal? Karena gereja mengajarkan. Dan yang ketiga adalah pengertian pelayan atau penata layanan Tuhan dengan cara belajar Alkitab, yaitu dengan cara kita membaca Alkitab lebih teliti dan lebih hati-hati. Sekarang kita akan memulai dari yang nomor 1, yaitu pengertian pelayan atau penata layanan Tuhan dalam arti yang paling sederhana, yaitu terima kasih Tuhan sudah memberi kepada kita bakat dan talenta. Dan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Itu adalah pengertian dari pelayan atau penata layanan Tuhan yang paling sederhana. Yang kedua adalah pengertian pelayan atau penata layanan Tuhan yang doktrinal, yaitu yang gereja ajarkan. Kita mulai dengan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Kita akan baca di Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita sebagai manusia, kita adalah termasuk yang diam di dalamnya. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan, dan sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Tetapi sebagai milik Tuhan, kita telah dicuri oleh dosa, sehingga kita menjadi manusia berdosa. Konsep tentang dosa bagi kita umat Kristen bukan mengenai tentang perbuatan. Kalau saya berbuat baik, berarti saya orang baik. Kalau saya berbuat yang tidak baik, berarti saya bukan orang baik. Atau kalau saya berbuat kejahatan atau kesalahan, berarti saya orang berdosa. Tetapi bila saya tidak berbuat kejahatan atau berbuat kesalahan, berarti saya bukan orang berdosa. Konsep tentang dosa di dalam kekristenan tidak seperti itu. Di dalam kekristenan, kita tidak perlu berbuat dosa untuk menjadi orang berdosa, karena dosa kita adalah dosa DNA atau dosa keturunan. Dan kalau kita telah menjadi orang berdosa, arah hidup kita itu hanya satu, yaitu mati. Dan kematian itu adalah kematian yang kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita,
sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa merasakan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi, apa usaha kita yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Kita akan baca di Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jadi usaha manusia yang bisa kita lakukan adalah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Definisi pelayan di sini, kita tidak harus menjadi juru kabar, tetapi banyak macam dari pelayan Tuhan itu. Bila Tuhan memberikan kepada kita talenta untuk bernyanyi, kita bisa menjadi pemimpin pujian, kita bisa menjadi singer. Kalau Tuhan memberi talenta kepada kita, talenta bermusik, kita bisa melayani Tuhan di bidang musik. Bila Tuhan memberi talenta kepada kita, talenta untuk bersih-bersih, menyapu, mengepel, kita bisa menggunakan talenta itu untuk menyapu, mengepel rumah Tuhan. Itu adalah contoh dari pelayan Tuhan, dan itu adalah pelayan Tuhan yang formal, yaitu yang dilakukan di gereja. Tetapi di sini yang diharapkan adalah bahwa kita juga harus bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang menjadi berkat, yang menjadi teladan di luar gereja. Contohnya di lingkungan keluarga, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan di lingkungan keluarga. Kalau kita masih sekolah, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan di lingkungan sekolah. Dan kalaupun kita sudah bekerja, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan di lingkungan bekerja kita. Terlebih di masyarakat, kita juga harus tetap bisa menjadi berkat dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Inilah jawaban yang kedua, yaitu pengertian dari pelayan atau penata layanan Tuhan yang doktrinal atau yang gereja ajarkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian yang ketiga, yaitu pengertian pelayan atau penata layanan Tuhan dengan cara belajar Alkitab, yaitu dengan cara kita membaca Alkitab dengan lebih teliti dan lebih hati-hati. Saya akan mulai dengan suatu pertanyaan. Sifat atau karakter Allah yang paling utama yang ingin kita umatnya ikuti atau teladani adalah apa? Bila saya bertanya seperti ini, saya yakin dan percaya jawaban dari Bapak Ibu adalah kasih. Benar, Allah itu adalah kasih. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih, dan harapannya adalah ada ayat di atasnya, yaitu ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi harapannya adalah
kita saling mengasihi mencerminkan kasih Allah. Pertanyaan saya adalah, jika ini adalah sifat atau karakter yang utama dari Allah, mengapa ayat ini tidak ada di pembukaan Alkitab, yaitu di kitab Kejadian, tetapi ayat ini berada di surat 1 Yohanes 4 ayat 8, di mana surat 1 Yohanes 4 ayat 8 ini ada di Perjanjian Baru dan hampir ujung, yaitu di nomor 3 dari belakang sebelum Yudas dan Wahyu. Mungkin jawaban dari Bapak Ibu adalah karena di kitab Kejadian kasih Allah itu ditunjukkan dengan cara Allah menciptakan. Tetapi itu adalah tafsiran kita. Sedangkan ayat Allah adalah kasih tidak ada di kitab Kejadian. Maka kita akan belajar bersama-sama di sini sifat atau karakter Allah yang utama yang diperkenalkan oleh Alkitab untuk memperkenalkan sifat atau karakter Allah itu adalah apa? Kita baca di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1, saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata kerja apa yang dipakai oleh Alkitab untuk memperkenalkan sifat atau karakter Allah, yaitu kata kerja menciptakan. Setelah Allah menciptakan, lalu apa yang Allah lakukan? Saya baca di ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi setelah Allah menciptakan, Allah menghasilkan, yaitu terang. Kemudian di ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kata baik di sini bisa berarti kualitas, yaitu kualitas dari yang dihasilkan Allah itu bisa dipertanggungjawabkan baik. Tetapi kata baik di sini juga bisa berarti manfaat atau kegunaan atau fungsi. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 ini kita sedang diperkenalkan dengan doktrin penata layanan. Sifat Allah atau karakter Allah yang paling utama diperkenalkan oleh Alkitab itu adalah bukan kasihnya. Kata-kata saya ini mungkin akan menjadi masalah bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, tetapi kita akan melihat relevansinya nanti. Kita akan mulai lagi di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, in the beginning God created. Jadi sifat atau karakter Allah yang pertama kali dipakai oleh Alkitab untuk memperkenalkan sifat atau karakter Allah adalah kreativitasnya. In the beginning God created. Dan yang kedua adalah produktivitasnya. Jadilah terang. Dan yang ketiga adalah
kreativitas dan produktivitas Allah itu bermanfaat. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sifat atau karakter Allah yang utama yang digunakan oleh Alkitab untuk memperkenalkan sifat dan karakter Allah adalah yang pertama kreativitasnya, yang kedua adalah produktivitasnya, dan yang ketiga adalah kreativitas dan produktivitas Allah itu bermanfaat. Sekarang kita akan membaca ayat selanjutnya, yaitu di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Hanya manusia yang diciptakan dengan kualitas begini. Tumbuh-tumbuhan diciptakan tapi tidak segambar dan serupa dengan Allah. Hewan diciptakan tetapi tidak segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, apa maksud daripada Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa Allah? Ialah agar manusia itu bisa mencerminkan citra dari penciptanya, agar manusia itu bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, apakah pengertian dari pelayan atau penata layanan Tuhan? Pengertiannya adalah bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ialah cara Tuhan agar manusia itu bisa mencerminkan citra dari penciptanya, agar bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah, di mana Allah itu adalah sangat kreatif, sangat produktif, dan kreativitas dan produktivitas Allah sangat bermanfaat. Dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa pelayan atau penata layanan itu adalah cara Tuhan agar manusia itu bisa mencerminkan citra dari penciptanya, bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah, yaitu dengan menjadi manusia yang kreatif, manusia yang produktif, dan harapannya kreativitas dan produktivitas dari manusia itu bermanfaat. Itu adalah pengertian dari pelayan atau penata layanan Tuhan dengan cara belajar Alkitab, atau yaitu membaca Alkitab dengan lebih teliti dan hati-hati. Sekarang kita akan melihat relevansinya dari Allah adalah kasih. Memang benar Allah adalah kasih, tetapi kasih yang tidak dibangun di atas kreativitas, produktivitas, dan manfaat, kasih itu akan hambar dan hilang. Bagaimana orang membangun hubungan kasih
tetapi tidak bisa menciptakan pengalaman-pengalaman baru, akan membunuh kasih itu sendiri. Contohnya, bila saya mengasihi seseorang, lalu saya memberi orang itu sembako atau uang tunai, maka dalam beberapa hari sembako atau uang tunai itu akan habis. Dan bila habis, orang itu akan berharap kita memberikannya lagi. Tetapi bila saya memberi orang itu pekerjaan, misalnya kalau saya mempunyai mesin jahit, saya mengajari orang itu menjahit, maka orang itu akan memiliki skill menjahit, dan di kemudian hari orang itu akan bisa mandiri, akan bisa menghasilkan uang sendiri. Itu adalah contoh dari kreativitas. Jadi di sini kasih membutuhkan kreativitas. Yang kedua adalah hanya orang produktif yang bisa mengasihi. Dan yang ketiga, asas dari kasih adalah asas manfaat. Jadi inilah yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini bisa menjadi berkat kepada Bapak Ibu sekalian dan menambah wawasan kepada Bapak Ibu sekalian, agar di kemudian hari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa mencerminkan citra dari penciptanya, yang bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah, yaitu dengan menjadi pelayan Tuhan yang kreatif, produktif, dan harapannya kreativitas dan produktivitas dari Bapak Ibu bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.